Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Satriadi Putra Santika. Selamat datang di course kita mengenai Customer Segmentation using Clustering K-means. Pada video sebelumnya, kita telah memahami bagaimana cara mengimplementasikan algoritma K-means dengan menggunakan library scikit-learn. Pada video kali ini, kita akan melangkah lebih maju membahas mengenai evaluating the quality of cluster. Pada video kali ini, kita akan membahas bagaimana cara mengevaluasi sebuah klaster dengan menggunakan metode yang cukup populer, yaitu silhouette coefficient. Nah, pertama-tama, teman-teman semua perlu memahami tujuan pembelajaran kita pada video kali ini. Yang pertama, diharapkan teman-teman semua mampu memahami kenapa clustering evaluation itu penting dalam data analysis. Kemudian yang kedua, diharapkan teman-teman semua mampu mengetahui bagaimana cara menerapkan silhouette coefficient sebagai salah satu metode yang digunakan untuk mengevaluasi cluster. Lalu yang ketiga, diharapkan teman-teman semua mampu mempraktikkan evaluasi cluster dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Lalu berikut ini adalah beberapa poin penting yang akan menjadi fokus utama kita pada video kali ini. Untuk yang pertama adalah evaluasi cluster. Lalu yang kedua adalah silhouette coefficient. Langkah pertama, teman-teman semua perlu memahami apa itu evaluasi cluster. Nah, apa itu evaluasi cluster? Evaluasi cluster adalah sebuah proses menilai kualitas pengelompokan yang telah dilakukan pada dataset yang kita miliki. Evaluasi ini membantu memastikan bahwa hasil cluster benar-benar mencerminkan struktur data dan sesuai dengan tujuan analisis yang telah kita tetapkan di awal. Nah, berikut ini terdapat sebuah ilustrasi mengenai bad clustering, good clustering, dan juga maybe better clustering. Dimana terlihat ya di sini ya, kalau bad clustering dia sedikit tumpang tindih teman-teman antara cluster 1 dengan cluster 2. Sedangkan ketika good clustering terdapat sebuah jarak pemisah yang signifikan antara cluster 1 dan juga cluster 2. Nah, sedangkan yang maybe a better clustering di sini dapat dilihat bahwa data di sini yang agak sedikit jauh teman-teman, agak sedikit terdapat sebuah jarak di sini itu dipisah menjadi satu buah clustering lagi sehingga tercipta 3 buah cluster. Nah, untuk kita bisa mengetahui cluster yang terbentuk itu adalah bad, good, atau maybe a better clustering, kita perlu melakukan yang namanya evaluasi cluster. Lalu, mengapa evaluasi cluster begitu penting? Nah, yang pertama, dengan adanya evaluasi cluster dapat memvalidasi hasil clustering, di mana hal ini memastikan bahwa cluster yang terbentuk itu benar-benar bermakna dan tidak terjadi pengelompokan yang salah. Misalnya, objek pengamatan yang sama akan berada dalam satu cluster, sedangkan objek pengamatan yang berbeda akan dipisahkan. Lalu, yang kedua, dengan adanya evaluasi cluster dapat mengevaluasi banyak cluster optimal, di mana setelah kita menggunakan elbow method untuk menentukan jumlah cluster optimal, evaluasi ini dapat digunakan untuk mengkonfirmasi apakah cluster ini benar-benar cocok untuk dataset yang kita miliki. Lalu yang ketiga, dengan adanya evaluasi cluster dapat menghindari overfitting dan juga underfitting. Di mana overfitting, kita memiliki terlalu banyak cluster, sehingga data mungkin terlalu tersegmentasi. Sedangkan underfitting, kita hanya memiliki sedikit cluster, sehingga cluster ini tidak cukup merepresentasikan pola dalam dataset yang kita miliki. Lalu, yang keempat, dengan adanya cluster evaluation dapat menyediakan sebuah basis untuk analisis bisnis, di mana hasil cluster yang baik memungkinkan analisis lebih dalam, seperti mengidentifikasi kelompok pelanggan, tren, atau kebutuhan spesifik. Berikut ini saya memiliki sebuah ilustrasi mengenai hasil clustering yang baik, di mana untuk hasil clustering yang baik, untuk di dalam setiap clusternya ini memiliki jarak yang rendah teman-teman, atau dekat antar objeknya. Sedangkan antar clusternya, setiap objek pengamatan memiliki jarak yang jauh. Nah, sedangkan untuk cluster yang kurang baik atau buruk, dapat dilihat bahwa di dalam setiap clusternya, objek pengamatannya itu memiliki jarak yang cukup jauh teman-teman. Sedangkan untuk antar clusternya, setiap objek pengamatan ini memiliki jarak yang dekat. Nah, ini adalah kebalikannya ya teman-teman. Jadi ini adalah hasil clustering yang baik, sedangkan ini adalah hasil clustering yang buruk. Setelah teman-teman memahami apa itu evaluasi cluster,
Selanjutnya teman-teman semua akan diperkenalkan dengan salah satu metode yang cukup populer dalam mengevaluasi klaster, yaitu dengan menggunakan siluet koefisien. Apa sih itu siluet koefisien? Siluet koefisien adalah salah satu matriks evaluasi klaster yang paling populer. Matriks ini digunakan untuk mengukur seberapa baik setiap titik data cocok dengan klaster yang telah ditetapkan. Terdapat dua buah hal yang dihitung dari siluet koefisien. Yang pertama adalah kohesi, di mana mengukur seberapa dekat suatu titik data dengan titik lain di dalam klaster sendiri atau dalam satu klaster. Sedangkan yang kedua adalah separation, di mana siluet koefisien ini mengukur seberapa jauh suatu titik data dari titik-titik di klaster lain. Nah, untuk nilai siluet koefisien ini berkisar antara min 1 hingga 1. Dan berikut ini adalah beberapa keterangan dari nilai siluet koefisien. Dari 0,71 sampai 1 dikategorikan sebagai hasil clustering yang sangat baik. Lalu dari nilai 0,51 sampai 0,7 dikategorikan sebagai hasil clustering yang baik. Lalu untuk kategori 0,26 sampai 0,5 dikategorikan sebagai hasil clustering yang cukup. Nah, sedangkan sisanya dari min 1 sampai 0,25 dikategorikan sebagai hasil clustering yang tidak baik. Selanjutnya, berikut ini adalah persamaan dari siluet koefisien, di mana rumusnya siluet koefisien sama dengan B min A dibagi nilai maksimal antara A, B. Lalu sedangkan A itu adalah rata-rata jarak di dalam klaster atau jarak rata-rata antara setiap titik data di dalam sebuah klaster. Sedangkan B ini adalah jarak rata-rata antar klaster atau jarak rata-rata antara semua klaster. Nah, ilustrasinya adalah seperti pada gambar berikut ini teman-teman, di mana A ini adalah menghitung jarak setiap titik objek yang berada di dalam klaster. Sedangkan B ini mengukur jarak untuk setiap objek pengamatan antar klaster. Jadi dia mengukur objek pengamatan antara klaster 1 dengan klaster 2. Nah, selanjutnya kita akan langsung masuk ke dalam hands-on, di mana kita akan mengimplementasikan siluet koefisien dengan menggunakan bahasa Python. Nah, sekarang teman-teman semua sudah berada di dalam hands-on mengenai cluster evaluation, di mana kita akan mengevaluasi hasil clustering yang terbentuk dengan menggunakan siluet koefisien. Nah, di sini langkah pertama teman-teman semua perlu mengimportkan library silhouette_score, di mana teman-teman semua dapat mengetikkan from sklearn.matrix import silhouette_score, di mana ini adalah function yang akan kita gunakan untuk menghitung siluet koefisien. Nah, di sini langkah-langkahnya masih sama ya teman-teman, seperti pada video hands-on sebelumnya, di mana teman-teman semua akan melakukan data preparation, kemudian melakukan elbow method untuk mendapatkan banyaknya cluster yang paling optimal. Lalu setelah itu teman-teman semua dapat melakukan algoritma K-means ya di sini. Lalu setelah teman-teman semua mendapatkan hasil clustering, di sini kita akan melakukan evaluasi dengan menggunakan siluet koefisien, di mana kita dapat menuliskan function silhouette_score dan memasukkan parameternya, yaitu data yang kita miliki, lalu dengan labels atau hasil clusteringnya. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi adalah di mana kita memasukkannya adalah data yang telah distandarisasi, bukan data yang belum distandarisasi ya teman-teman. Jadi kita memasukkan data yang telah distandarisasi agar hasilnya tidak menimbulkan bias. Nah, lalu setelah ini langsung saja kita run, di mana kita definisikan siluet koefisiennya itu adalah sil_coef, dan hasilnya nilai siluet koefisien kita ada di dalam angka 0,26, yang artinya hasil cluster yang kita miliki itu sudah cukup. Baik, itu tadi adalah hands-on mengenai cluster evaluation, di mana kita telah mempraktikkan evaluasi cluster dengan menggunakan siluet koefisien. Berikut ini adalah beberapa referensi yang digunakan pada modul kali ini, di mana terdapat buku multivariate data analysis. Selanjutnya, terdapat buku kupas tuntas algoritma data mining dan implementasinya menggunakan R, dan buku yang ketiga adalah Data Science for Marketing Analytics. Baik, itu adalah akhir dari video kita kali ini, di mana teman-teman semua telah memahami apa itu evaluasi cluster, pentingnya evaluasi cluster. Selanjutnya, teman-teman semua telah mengetahui salah satu metrik yang paling populer dalam mengevaluasi cluster, yaitu siluet koefisien, dan telah mempraktikannya dengan menggunakan bahasa Python.
Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Semoga ilmu yang teman-teman dapatkan dapat bermanfaat di kemudian hari. Pada video selanjutnya, kita akan membahas mengenai bagaimana cara memvisualisasikan hasil clustering yang kita miliki. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih.